Dokter kandungan di Garut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Namun penetapan tersangka ini bukan terkait kasus pemeriksaan di klinik yang viral di media sosial, tetapi karena tindakan bejat lain yang dilakukan di tempat kosnya. Fakta-fakta mengejutkan pun mulai terungkap termasuk rekam jejak kelam sang dokter. Dokter spesialis kandungan di Garut Muhammad Syafril Firdaus yang melecehkan pasien kini sudah jadi tersangka. Namun bukan kasus pelecehan seksual saat pemeriksaan kehamilan di klinik seperti rekaman CCTV yang beredar, melainkan pelecehan seksual di rumah kos pelaku. Menurut Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang, korban adalah pasien yang datang karena masalah kesehatan. Korban kemudian dijadwalkan untuk suntik vaksin gonore dengan biaya 6 juta rupiah. Namun penyuntikan bukan di klinik, melainkan di rumah korban. Setelah dilakukan penyuntikan, Syafril meminta korban untuk melakukan pembayaran di rumahnya, sekalian mengantar Syafril pulang. Saat di rumah kos itulah Syafril melakukan aksi bejatnya. Tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online. Pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Akhirnya dengan kendaraan roda 2 korban, karena rumah korban dari 5 orang tua pelaku ini satu arah, pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, korban kemudian membayar biaya kesehatan tadi sekitar 6 juta. Namun pelaku menyampaikan jangan di depan rumah karena nanti dilihat orang. Kemudian pelaku menawarkan untuk pembayaran itu dilakukan di dalam rumah. Ketika terjadi di dalam rumah, pelaku mengunci pintu, kemudian mendekati korban. Ternyata aksi bejat Syafril bukan cuma sekali. Ia melakukannya sudah 4 kali dengan 4 pasien yang berbeda. Namun saat ini baru 1 orang yang melapor, sementara korban yang dilecehkan saat USG di klinik belum melapor. Pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami, tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan. Tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini, baik di tempat fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan. Sebelum kasus pelecehan ini mencuat, rupanya Syafril punya rekam jejak yang buruk. Syafril pernah dilaporkan oleh mantan istrinya akibat kekerasan dalam rumah tangga. Namun laporan tersebut tidak berlanjut karena sudah dicabut oleh pelapor yang saat itu masih berstatus sebagai istri. Selain kasus KDRT, Syafril juga pernah dipukul oleh suami pasien karena kasus pelecehan. Namun kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Perilaku tak pantas dokter Syafril tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Sang dokter kerap menggoda pasiennya dan mengirimkan pesan mesum. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.